Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Parawansa, CGP Angkatan 9, Kota Makassar. Saya guru olahraga di UPT SPF SDN Parangtambu 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saya telah mengikuti diklat pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Pada modul yang telah saya pelajari di 1.1 pertama itu adalah refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang modul 1.4 ini adalah budaya positif. Pada modul 1.4 budaya positif tentunya saya telah mengikuti pendalaman materi di dalamnya. Materi yang pertama yang telah saya pelajari adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, dari materi yang telah saya pelajari, saya akan melakukan aksi nyata, yakni diseminasi kepada rekan guru, sehingga saya akan menyebarkan informasi kepada mereka terkait materi-materi yang telah saya pelajari. Silakan menyimak video telah saya buat. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya untuk bersama-sama melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, serta tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah umatnya. Baik, pertama-tama rekan-rekan guru, ucapan terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya bisa teman-teman menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi ini, seksi yang dimana ini adalah salah satu tugas saya di calon guru penggerak di angkatan 9. Nah, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya di sekolah kita di UPT SDN Parangtambung 1 Kota Makassar. Lanjut, konsep inti daripada budaya positif itu tentunya pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikannya, lalu kebutuhan dasar manusia, kemudian ada segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah konsep inti daripada budaya positif. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila, tentunya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol murid guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, sehingga teori menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lanjut, ini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah satu contohnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini,
karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini kadang kita di kelas membentuk hak untuk memaksa. Misalnya tiba-tiba kita suruh mengerjakan tugas, lalu kemudian dipaksa bahwa harus selesai jam sekian, 15 menit harus selesai. Itu salah satu bentuk paksaan. Kemudian ada materi yang harus dikerjakan yang minimal ketuntasannya seperti ini. Itu salah satu contoh paksaan yang contoh-contoh yang terjadi di dalam kelas. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Dan ketika teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi murid dan guru itu kebutuhannya berbeda. Seperti itu ya. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu tadi salah satu contohnya bahwa ada yang mendengar cara pengucapannya seperti satu kata, kemudian ada juga yang lain menyampaikan bahwa caranya seperti ini. Jadi salah satu contohnya ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku buruk peserta didik itu, kalau kita lihat secara stimulus responnya bahwa itu sebuah kesalahan. Tetapi ketika kita mengubah teori tersebut bahwa pastinya dia memiliki alasan atau tujuan kenapa dia berperilaku seperti itu. Misalnya ada yang melanggar, langsung kita justifikasi bahwa kau ini salah, kau ini melanggar aturan. Tetapi ketika kita lihat teorinya bahwa kita harus tahu dulu bahwa ini anak berperilaku seperti itu pasti ada tujuan tersendirinya. Nah, kita sebagai guru harus mencari tahu apa tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini adalah kepribadian kita. Jadi ada orang yang bisa mengontrol kepribadian kita, ada juga yang kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksa ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang, win-win solution biasanya kita dengar. Nah, ini kalau model berpikir menang kalah, ya artinya ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau model berpikirnya menang, semua ada solusi yang sama-sama menang. Kemudian disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Dari profil perajal Pancasila ini ada 6 bagian. Kemudian di sini ada sikap murid
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan dari The Seven Essential Virtues. Pertama, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian di sini ada proyek nilai kebajikan, ada beberapa tabel di sini, bisa dibaca sendiri. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, komitmen, kreatif, ada juga gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Nah, dari kebutuhan dasar manusia adalah definisinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar yang mungkin kita ingin sekali semua kebutuhan dasar kita tercapai. Seperti itu ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, penguasaan. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini kadang di rumah kita butuh kasih sayang, di sekolah juga rasa diterima dengan teman-teman. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Kita bebas menentukan pilihan kita. Kita bebas menentukan strategi apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kita bebas melakukan hal apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Ada juga kesenangan. Dan terakhir adalah bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar yang sangat penting, bahwa salah satunya contohnya adalah makan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk bagaimana kita bisa kebutuhan dasar kita terpenuhi, bertahan hidup, artinya kita harus makan. Seperti itu dan lain sebagainya. Bahan contohnya ya. Nah, ini sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi ada contoh kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kira-kira ada teman-teman yang bisa mau menjawab, kira-kira Dinda ini kebutuhan dasar apanya yang akan dia penuhi? Kira-kira bisa dicerna dulu soalnya. Sebagai guru, bahwa ketika misalnya contohnya seperti ini, kita memiliki kasus di kelas bahwa ada murid yang tidak menangis dan mengadu pada ibunya saat dia pulang ke sekolah, dan dia mengatakan benci pada Ibu Rani, gurunya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Nah, betul sekali ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, ini adalah contohnya kebutuhan tentang kesenangan,
Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Dan di sini masuk di kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku bosan dan masa belajarnya cuman begitu-begitu saja. Jadi ada kebebasan. Jadi murid ingin bahwa dia bebas mendapatkan sebuah pembelajaran yang dimana strateginya itu yang diterapkan oleh guru itu berbeda-beda. Kemudian aku sebalkan gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjuk ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ada juga kebutuhan dasar tentang penguasaan yang dimiliki oleh peserta didik itu. Jadi di sini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya ada motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang merasa mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri mereka, kemudian ekstrinsik itu berasal dari luar. Atau peserta didik itu maunya dipuji, mau mendapat imbalan, reward, mendapat hadiah. Misalnya kalau dia mampu menjawab soal-soal Bapak Ibu yang berikan, rasanya itu dia pengen diberikan sebuah ucapan, misalnya mendapatkan imbalan, ucapan yang positif. Jadi ada rasa motivasi yang berasal dari luar diri mereka, seperti itu. Kemudian di sini ada pemetaan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini ada contoh perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di hukuman itu sesuatu yang menyatakan harus terjadi, dan ini kadang tiba-tiba hukuman itu datangnya tiba-tiba. Misalnya kita lihat peserta didik berkelahi, tiba-tiba langsung kita berikan hukuman. Kau kenapa berkelahi? Push up atau berdiri atau bersihkan ini. Tiba-tiba karena kita respon dari seorang guru langsung saja diberikan hukuman. Nah, itu kadang sesuatu yang kadang yang tidak disangka-sangka bahwa ini terjadi, tetapi kita melaksanakan hukuman tersebut. Tiba-tiba mencubit misalnya, secara kasarnya, tiba-tiba memukul. Itu kan secara tidak sadar bahwa itu masuk dalam proses hukuman daripada peserta didik. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, artinya konsekuensi itu adalah sebuah aturan yang kita buat bersama, yang kemudian ada konsekuensinya. Misalnya ketika saya tidak membersihkan atau mengepel, kira-kira peserta didik itu sudah tahu bahwa hukumannya seperti ini. Jadi ada aturan yang dibuat dalam kelas, yakni contohnya itu keyakinan kelas, bahwa kira-kira dalam kelas ini apa saja aturan yang akan kita buat yang disepakati bersama, dan apa kira-kira konsekuensinya ketika tidak melakukan atau melanggar aturan tersebut. Seperti itu. Jadi mereka sudah tahu bahwa ketika dia melanggar adalah hukumannya seperti ini. Kemudian ada juga restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, ini restitusi ini artinya kita menguatkan peserta didik dalam artian menstabilkan identitasnya, validasi tindakan, dan mencarikan solusi apa yang telah terjadi atau masalah yang terjadi dalam kelasnya. Jadi ini contoh-contoh yang hukuman misalnya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Tetapi ketika kita memakai restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman, konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi ini perbedaan dari ketiga metode. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan kalau kita menggunakan restitusi, murid dan anak mendapatkan penguatan. Peraturan adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampu kamu melakukannya?
Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini salah satu contoh besar bahwa kalau hukuman itu adalah aturan yang dilanggar yang harus dilaksanakan hukumannya yang secara tiba-tiba. Tetapi kalau konsekuensi kita sudah tahu hukumannya bahwa ketika saya tidak melakukan ini bahwa konsekuensinya saya begini. Tapi kalau yang direstitusi, apa yang kamu yakini, yang kita yakini adalah keyakinan kelas kita yang kita buat. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita juga berikan dia stimulus respon bahwa kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memecahkan masalahmu ini atau mencarikan solusi ini supaya tidak mengulang lagi perbuatannya, misalnya perbuatan yang melanggar, perbuatan yang dianggap tidak menyalahi aturan seperti itu ya. Kita lanjut di nah ini negatif, netral, dan positif. Kalau negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Netral, lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Kalau negatif itu mode paksaan, netral stimulus respon, kemudian positif itu teori kontrol. Kemudian mendorong menyalahkan diri, netral itu mendorong kepatuhan, kemudian positif itu mendorong disiplin yang positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, dan konsep diri kuat. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian ketika netral, murid anak belajar taat peraturan. Tetapi ketika kita budaya positif ini, murid tidak belajar, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan misalnya. Jadi ini banyak bahasa terapkan di kelas bahwa ketika melanggar bayar. Misalnya bayar 2.000, tidak piket dalam kelas, membersihkan dalam kelas si A, hukumannya bayar 2.000. Karena itu bentuk membayar impas dari kesalahan. Ini sekarang banyak yang digunakan di teman-teman di dalam kelas masing-masing. Jadi posisi netralnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah ini, jadi di sini ada ini hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini ada contoh apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi bisa kita baca bahwa tindakan guru yang pertama mencatat 300 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ini masuk hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Baik, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi karena mengganti kertas yang telah dicoret. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena berbicara dengan teman. Hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi ini? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Ini ada aturannya, ini aturan sekolah bahwa diharuskan memakai sepatu warna hitam.
Nah, berarti konsekuensi. Kemudian contoh berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Teman-teman mungkin ada yang biasa lakukan ini. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ini terkadang banyak yang saya lihat yang terjadi di sekolah lain, dari di sekolah kita ya. Jadi di sekolah lain saya biasa lihat bahwa banyak hukumannya seperti ini. Tiba-tiba berdiri di depan kelas karena tidak mampu menjawab misalnya soalnya seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi karena dia membersihkan sendiri. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Kira-kira apa ini? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Semua terjawab dengan benarnya Bapak Ibu guru hebat ini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ini kadang kita tidak sadar itu secara tidak langsung bahwa kita ini berada di posisi penghukum. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga kadang kita membuat peserta didik itu bahwa dia merasa bersalah dirinya bahwa kenapa lakukan gitu. Nah, tidak bagus begitu. Itu kan termasuk di pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, kemudian ada pemantau. Pemantau itu kita cuma lihat, oh ini dia ini dia kegiatan, ini dia aktivitasnya. Kemudian ada namanya posisi manajer. Tahu manajer? Manajer keuangan, Pak. Manajer keuangan. Jadi manajer itu tempat kita bisa saling sharing. Manajer juga posisinya bertujuan untuk memberikan kita solusi-solusi dari aktivitas atau perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama motivasi itu motivasi eksternal dan intrinsik, identitas gagal dan identitas sukses. Jadi di sini gagal kalau kita membuat posisinya ini kita sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau identitas sukses itu kita bisa menjadi teman mereka, kemudian kita bisa memantau dan ada namanya manajer. Nah, kalau guru berbuat misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu termasuk penghukum. Jadi kita tiba-tiba kita langsung memberikan menunjuk-nunjuk peserta didik tersebut dengan ucapan-ucapan kasar misalnya. Nah, itu masuk di kategori penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah ini biasanya banyak berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi kita dekati dalam hatinya, lalu kemudian kita seolah-olah bagaimana caranya ini dia tersentuh dengan bahwa kesalahan yang dilakukan itu sebenarnya tidak berperilaku yang baik. Jadi dia merasa bahwa memiliki kekecewaan yang mendalam. Kemudian ketika perilaku identitas sukses ini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, kemudian menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh berikutnya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan suruh pusat misalnya. Nah, berarti dia termasuk penghukum karena langsung memberikan sebuah tindakan di sini. Kemudian pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengucapkan seperti itu, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, berarti kita seolah membuat bahwa anak-anak ini bisa merasa bersalah dengan perilakunya. Kemudian teman, pemantau dan manajer. Kalau manajer itu apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi memang di manajer ini
kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memicu bagaimana aktivitas yang atau perilaku peserta didik untuk kita gali informasinya, menstabilkan identitasnya, lalu kemudian kita mencarikan solusinya bersama bahwa perilaku yang peserta didik ini baiknya dilakukan seperti ini. Kemudian ada posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira Bapak Ibu ini posisi apa ini? Pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Tidak. Pembuat rasa bersalah. Karena pembuat rasa bersalah, kita mengucapkan bahwa kekecewaan terhadap perilakunya terhadap kita. Jadi itu mereka merasa bersalah seperti itu. Nah, contoh berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini kebanyakan biasanya guru olahraga kalau praktek di lapangan itu kita biasanya kalau saya lihat di luar sana itu kalau praktek biasa begitu ya. Tiba-tiba peserta didiknya tidak mampu melakukan gerakan tersebut, tiba-tiba mengucapkan seperti itu bahwa kau tidak pernah benar caramu melakukan praktek. Nah ini kira-kira posisi apa yang guru ini lakukan seperti ini? Penghukum, apalagi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira, kan ada tadi 5. Pembuat rasa bersalah, penghukum, apalagi? Pemantau, manajer, apalagi? Teman. Nah kira-kira kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira dia masuk di kategori apa itu yang dari kelima posisi kontrol guru? Pemantau. Kira-kira ini pemantau. Jawabannya adalah penghukum. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ada yang lain? Kira-kira yang tadi kan 5 posisi kontrol itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, yang lain kira-kira apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita bertanya kepada peserta didik. Manajer, sesuai dengan yang tadi ya, bahwa ketika posisi kontrol manajer itu kita selalu melakukan pertanyaan-pertanyaan bahwa apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti dia manajer. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira seperti apa ini? Kamu tidak dapat nilai kalau tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan guru. Pemantau, penghukum. Kalau penghukum tidak masuk. Nah, manajer juga tidak masuk. Oke, pemantau, pembuat rasa bersalah atau teman. Pemantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada yang lain? Ada. Pemantau semua? Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, kira 2. Kira 2 isinya. Pemantau. Oke, inilah jawabannya yang benar adalah pemantau. Ini membuat keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa bedanya? Membuat keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena ada yang bisa bantu jawab. Nah, kalau peraturan kelas dibuat oleh guru. Betul sekali. Right now. Jadi keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang disepakati secara bersama guru dan
siswa. Sedangkan peraturan kelas itu yang dibuat oleh gurunya. Jadi seolah-olah ini kita otoriter bahwa peraturan seperti ini, dilarang buang sampah sembarangan. Toh, langsung kita membuat peraturan tersebut tanpa melakukan pertanyaan atau berdiskusi dengan peserta didik supaya bisa disepakati ini keyakinan kelas yang kita buat. Nah, ini contoh pembuat keyakinan kelas. Jadi waktu itu saya buat keyakinan kelas beserta peserta didik saya. Ini cara-caranya membuat keyakinan kelas, artinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi semua kalimat yang dibuat adalah kalimat positif, tidak ada yang negatif. Misalnya dilarang membuang sampah, itu positif atau negatif? Negatif. Tetapi kalau kita mengubah pernyataannya positif, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi semua keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat yang positif. Kemudian sedikit agar mudah diingat, jadi tidak berpanjang-panjang aturannya, jadi langsung saja dibuat. Misalnya disiplin waktu. Nah, jadi mereka tahu bahwa disiplin waktu berarti saya harus tidak terlambat dong, seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga kita mudah diterapkan. Jadi ini berdasarkan lingkungan kita bahwa ketika ini diterapkan ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan lingkungan kita. Semua warga atau warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika aturan keyakinan kelas itu tentunya guru dan peserta didik kita semua menjadi yang peserta supaya kita bersama-sama mencari keyakinan kelas apa yang sesuai dengan yang kita mau supaya kita bisa yakini secara bersama. Nah, ini masuk di segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi? Segitiga bermuda tahu? Segitiga siku-siku. Nah, sama sisi nih. Jadi ini gambar segitiga restitusi bahwa pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika ada masalah terjadi di kelas, kita menstabilkan identitasnya dulu. Kalau misalnya kita panggil peserta didik, bahwa nak tahu kalau saya panggil kira-kira apa tujuan bapak guru panggil, seperti itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, bahwa tadi saya dengar kita membuang sampah bukan pada tempatnya misalnya. Nah, setelah itu kita bertanya validasi tindakan ini, kenapa bisa kita lakukan seperti itu. Kita tanyakan, kita gali informasi dari dia, kemudian kita menanyakan keyakinan kelasnya bahwa kira-kira kita yakin dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kalau dia paham bahwa saya paham, berarti dia akan secara sadar bahwa dia meyakini keyakinan kelasnya, sehingga membuat solusi atau perbuatan yang tidak melanggar lagi aturan keyakinan kelas yang dibuat. Jadi ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga tentunya pernah melakukan ini. Ini adalah bagian daripada menstabilkan identitas. Jadi ketika kita tanya bahwa kita berikan dulu menstabilkan identitasnya, bahwa ketika setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kesalahan itu bisa kita perbaiki dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu. Kemudian di tindakan yang salah ini pasti kita tahu alasannya kenapa, kemudian apakah caranya itu efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Kita tanya seperti itu karena ada validasi tindakan. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini artinya keyakinan yang telah kita sepakati bersama dalam kelas, sehingga kita bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, supaya ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita memicu mereka untuk menstabilkan identitasnya, sehingga
kesalahan itu tidak lagi dilakukan berulang-ulang dan sadar dengan memperbaiki kesalahannya. Nah, ini segitiga restitusi dalam penguatan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Jadi ini prinsip membuat kesalahan dan adalah proses bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti Bapak Ibu juga pasti pernah berbuat salah. Nah, kemudian kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menstabilkan identitasnya bahwa kamu datang saya tidak hakimi bahwa kenapa begini. Tapi kita datang, kita tanyakan baik-baik, kemudian menstabilkan identitasnya seperti ini contohnya. Lalu kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakannya yang kita validasi bahwa alasannya kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini validasi tindakan yang salahnya. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, apakah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik? Apa keyakinan kelas kita? Pasti peserta tahu bahwa keyakinan kelas dan sebagainya seperti apa. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, setelah dia tahu bahwa nilainya seperti ini, misalnya disiplin waktu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita terus menanyakan kepada peserta didik tersebut. Kemudian saya akan tampilkan sebuah video yang saya buat tentang disiplin positif itu dari penggunaan segitiga restitusi. Baru kasih mic suara. Tidak, kalau ada tidak mau kata saya. Iya, udah bisa aja naik kan. itu proyektornya. Kemudian satu yang pertama, Siva selalu datang terlambat. Yang mau komen silakan nanti di YouTube-nya saya jelasin. Jangan di langsung orangnya gitu. Karena kita mau cari posisi manajer. Lambat itu memiliki alasan apa ya? Saya selalu berdoa pada waktu Siapa tahu keyakinan keras yang sudah kita sepakati? Ya Pak.
Apakah selamat sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Nah, keyakinan kelas apa yang kita langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Pak, karena membuat saya lebih kepada Islam. Nah, disiplin waktu sangat penting karena membuat kita bisa menjaga waktu. Pak, saya menyesal dan mohon maaf. Selalu datang terlambat. Oke, sikap yang sangat baik. Sudah ada dan meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan untuk tidak lagi terlambat ke sekolah? Beliau lebih cepat, Pak, kalau tidak terlambat lagi. Baik sih Pak, kamu sudah menemukan solusinya, maka Bapak Guru akan bekerjasama dengan orang tuamu untuk mengingatkan tidak begadang dan cepat datang ke sekolah ya. Ya, Pak. Oke, sekarang kembali ke kelas si Pak. Terima kasih, Pak. Putri tahu alasan bawa panggil? Tahu, Pak, tidak memakai pakaian olahraga. Apakah tidak memakai pakaian olahraga itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Nah, berbuat kesalahan itu manusiawi ya, jadi pasti orang-orang yang setiap orang itu pasti memiliki pernah melakukan kesalahan. Sekarang kita akan mencari solusinya. Nah, Putri tidak memakai pakaian olahraga dengan alasan apa? Bajunya dulu dikasih masuk dalam tas karena malam hari asik bermain HP. Putri tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Iya, Pak. Apakah tidak memakai pakaian olahraga sudah sesuai keyakinan kelas? Tidak. Iya, Pak. Nah, keyakinan kelas apa yang Putri langgar? Disiplin dengan pakaian, Pak. Nah, disiplin terkait pakaian. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Pak, karena membuat saya dapat mengikuti pelajaran praktik olahraga, Pak. Nah, disiplin pakaian itu sangat penting karena membuat kita dapat mengikuti pelajaran PJK. Karena kalau tidak pakai olahraga, itu akan kesulitan untuk melakukan praktik di lapangan. Ya, Pak, saya menyesal dan mohon maaf. Sikap yang sangat baik sudah sadar bahwa meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan untuk tidak melanggar keyakinan kelas lagi? Di malam hari saya memakai pakaian olahraga, Pak, dalam tas dan mengalir bermain HP. Baik, kamu sudah menemukan solusinya bahwa sebelum pembelajaran PJK besoknya, sebelum itu kamu harus menyiapkan pakaiannya dalam tas dan mengurangi aktivitas bermain HP di malam hari supaya dalam pembelajaran besok bisa mengikuti pembelajaran PJK dan praktek di lapangan menggunakan pakaian olahraga. Baik, sekarang Putri kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia dari kelas 6A dari UPT SDN Karanganyar 1. Saya senang sekali diberi bimbingan oleh Pak Ahmad karena mengajak saya diskusi untuk mendapatkan solusi dari pelanggaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Zahra kelas 6A dari UPT SKF SDN 1. Saya senang sekali diberi bimbingan oleh Pak Ahmad karena mengajak saya diskusi untuk mendapatkan solusi dari pelanggaran yang saya lakukan. Saya tidak akan berulang lagi sehingga tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Cek, nah itu tadi. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi yang terjadi di dalam kelas, sehingga ini adalah bagian slide terakhir saya bahwa terima kasih, salam guru hebat. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan guru bahwa kita sebagai guru itu mungkin bisa melakukan sebuah perubahan pembelajaran di dalam lingkungan kelas kita, sehingga kita bisa menerapkan posisi kontrol yang baik itu dalam posisi manajer, kemudian membuat sebuah keyakinan kelas yang kemudian bisa disepakati bersama dengan murid dan peserta didik kita. Lalu kemudian ketika ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh peserta didik, kita melakukan dengan segitiga restitusi tadi seperti contoh video dalam
untuk menangani kasus-kasus dari permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sekolah kita. Baik, sebagai penutup, terakhir ucapan terima kasih kepada rekan guru. Ini suatu kehormatan yang paling besar bagi saya karena mampu meluangkan waktunya untuk duduk mendengarkan materi dari program pelatihan yang saya ikuti, dan harapan saya teman-teman guru lainnya bisa ikut berpartisipasi juga atau ikut pada pelatihan-pelatihan CGP di angkatan selanjutnya, supaya kita saling kolaborasi lah dalam membuat sebuah perubahan di lingkungan sekolah kita untuk menjadi lingkungan kita menjadi lebih baik lagi tentunya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, thank you everybody. Ada cukup satu jam. Terima kasih telah menonton video saya, video aksi nyata saya di modul 1.4. Dari video berikut atau yang telah saya laksanakan, beberapa kekurangan yang terjadi itu adalah sebuah refleksi daripada saya untuk perbaikan ke depannya. Dan saya menghimbau kepada rekan-rekan guru yang hadir dan yang menonton video ini bahwa program guru penggerak itu sangat memberikan informasi baru serta pengalaman-pengalaman dalam belajar sehingga bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah. Saya berharap bahwa teman-teman juga bisa mengikuti program ini sehingga kita bersama dalam lingkungan kita membuat sebuah perubahan untuk menjadi lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.